Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di Bikini Bottom, terlihat seluruh keluarga Patrick sedang asik di dalam perjalanan, yang mana setelah ditelusuri rupanya mereka akan pergi ke pinggir pantai, serta mengunjungi beberapa tempat menarik lainnya. Namun apa boleh buat di saat sang ayah melihat ke depan, sial kendaraan yang ditunggangi telah terguling, yang kemudian terjatuh pada sebuah daratan dengan sedikit dipenuhi kabut asap. Selanjutnya, Ibu Patrick yang tiba-tiba menunjuk ke depan, ternyata di balik awan ada penampakan pesawat alien yang di waktu yang sama sedang menghisap beberapa penduduk. Herbie Star yang mengira kalau itu adalah wahana, mengejutkan setelah berada di tempat malah mereka semua juga tertarik ke dalam bersama dengan yang lain, salah satunya Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dengan menabrak bokong besar. Akhirnya seluruh orang yang ada di luar berhasil masuk, yang kemudian dengan secepat kilat pesawat alien menghilang keluar bumi. Namun alien yang telah berhasil menghisap beberapa orang, ternyata dirinya punya niat jahat terhadap warga Bikini Bottom untuk membungkus satu persatu yang digunakan untuk eksperimen. Yang hal itu dicampur menggunakan cairan hijau seperti sirup marjan. Di sisi lain, Kapten Alien yang merasa kalau misinya akan berhasil, yaitu bisa menguasai bumi. Sial, di detik tertawanya mereka tepat di belakang ada kekacauan terjadi, yaitu mobil ayah Patrick dengan brutal menabrak wadah, yang membuat orang yang berada di dalam kembali bebas keluar. Kedua orang tua yang asik menabrak beberapa tabung, tiba-tiba di penghujung jalan ada anak buah alien berkumpul, yang menjadikan mobil yang sedang dikendarai menerobos masuk ke sebuah ruangan. Yang selanjutnya tanpa rasa bersalah mereka turun, hingga dengan santuinya Herbie Star memerintahkan salah satu alien untuk mengangkat barang bawaan. Setelah beres, dirinya pun mencoba memencet tombol lift, yang ketika ditekan ternyata salah satu pintu keluar terbuka, yang berakhir alien yang masih di dalam terhisap keluar, walaupun sudah berusaha bertahan semaksimal mungkin. Para keluarga bintang laut yang telah berkumpul di ruangan sambil melihat planet bumi, tak lama kemudian kembali mereka mengeksplor beberapa bagian yang tak lain untuk mencari kamar penginapan untuk beristirahat. Tapi ketika sang ayah membuka salah satu pintu, mengejutkan suasana bagian dalam begitu menakjubkan, sampai-sampai sebuah mesin penggerak disebut tempat tidur. Sang kakek yang sudah ngantuk gak karuan, apa boleh buat ia pun langsung terbaring di atas, dan yang lain hanya bisa meninggalkan untuk berlanjut berkeliling. Merasa terganggu akan benda yang menonjol, ia pun langsung menyingkirkan satu persatu, bercampur memukul kuat untuk menghilangkan oli pelumas yang keluar. Tak cukup itu, rupanya beberapa kabel sempat ia ambil untuk dijadikan sebagai selimut penghangat badan. Ya, walaupun di saat dipakai tubuh seorang kakek mengalami sedikit konslet. Di tempat lain, Patrick yang asik berjalan dengan bercampur menemukan ruangan kendali. Dengan rasa penasaran, mereka berdua mencoba melangkah masuk karena mereka berpikir kalau itu semua adalah sebuah permainan. Dan benar saja, Patrick yang langsung duduk di depan untuk menekan beberapa tombol. Sial, jika dilihat di luar, pesawat yang ditumpangi telah menembak ke segala arah. Yang mana yang lebih parahnya lagi, tembakan laser mengenai pesawat angkasa lain. Sampai-sampai Patrick yang sedang asik di depan monitor dihubungi oleh awak pesawat yang telah menjadi korban untuk memohon menghentikan serangan senjata yang berdampak buruk. Tapi Patrick dan Squidina yang memandang kalau itu adalah sebuah fitur unik di dalam game. Sial, bintang laut kembali menembak bertubi-tubi, hingga ketika beberapa alien melihat aksi Patrick, langsung mereka pun mencoba menghentikan, dan ia yang bermain hanya bisa melempar sambil melihat kesedihan penumpang pesawat. Setelah memohon dengan menggunakan bendera, tapi tidak pada Patrick yang menekan tombol tengkorak, yang hasilnya dengan itu pesawat langsung mengeluarkan senjata tambahan untuk bersiap menembak dengan kekuatan yang super dahsyat. Yang selanjutnya mereka pun hanya bisa meninggalkan tempat tanpa rasa bersalah guys. Kapten Alien yang baru saja masuk sambil menikmati segelas minuman, tiba-tiba tak disangka ketika duduk ia menyadari suatu hal yang sangat buruk, yang mana tanpa sepengetahuan senjata mematikan yang dimiliki telah memakan korban sesama alien.
Selesai dari situasi yang gak ada akhlak, di sisi lain terpantau ayah dan ibu Patrick tengah berada di ruang penyimpanan yang di saat mereka melihat kalau seorang makhluk sedang menyusun beberapa tabung. Tak lama dari itu, di saat alien keluar, Herbie Star pun dengan sigap melakukannya juga. Yang aksi itu sedikit brutal sampai-sampai orang yang berada di dalamnya terlempar jebol keluar mengarah ke bumi. Setelah melakukannya lagi yang kedua kalinya, malah alien yang tadi juga terkena dampak, yang hal itu ia lakukan dengan senang hati seperti melemparkan pancing. Kemudian dua orang alien yang telah berada di luar, malah Squidina dan Patrick menjadi korban selanjutnya, yang hal itu sontak gagal ketika sang anak melarang hal tersebut. Di tempat lain, seekor ratu alien yang sedang bertelur mengejutkan ketika melihat ke bagian bawah ada begitu banyak telur berukuran besar yang saat itu tengah dikontrol oleh seorang kapten sambil berbicara tentang misinya memperbanyak koloni. Selanjutnya, Patrick yang tanpa sepengetahuan masuk ke dalam. Sontak ketika melihat benda yang dimaksud, dirinya merasa terkejut senang. Yang hal itu dengan cepat mereka ingin santap bersama anggota keluarga. Hingga ketika seorang kapten mengetahui ada yang tidak beres, benar saja masing-masing dari keluarga bintang laut sedang memakan telur, yang hal itu dilakukan dengan super brutal tanpa rasa bersalah. Dan kapten yang memandang hanya bisa berteriak keras sambil kesal. Ia yang udah gak sabar ingin memarahi mereka semua. Kapten pun dengan sigap datang ke hadapan, yang ketika Patrick memperlihatkan telur sambil berbicara kalau ini adalah sarapan yang lezat. Dengan itu mereka semua langsung diarahkan ke ruangan depan untuk bersiap keluar dari pesawat, termasuk seorang kakek yang sempat ketinggalan. Hingga ketika tombol dipencet dan satu persatu keluarga bintang laut keluar dengan cepat, rupanya beruntung mereka mengarah ke mobil. Dan kapten yang baru saja mulai duduk pada monitor, sial sekumpulan alien yang tadi diserang mencoba menyerang balik. Seperti yang terlihat di luar, kawanan alien telah beraliansi untuk bersiap menembak dengan kekuatan penuh. Dan yang terjadi, pesawat miliknya berakhir hancur bercampur meledak seperti petasan. Namun keluarga Patrick yang menikmati momen tersebut, tapi tidak dengan seorang kapten yang bersedih setelah semua rencana besarnya hancur termasuk pesawat. Kemudian ayah Patrick yang langsung ingin pulang ke rumah, sangat tidak disangka ketika dijalankan mobil menabrak sebuah roket yang berisikan Kapten Quasar. Dan di saat mereka ingin kabur untuk menghindari kesalahan, lagi-lagi kesialan terjadi, yaitu mobil terhisap pada lubang hitam yang selanjutnya film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah Sandy, terlihat beberapa warga Bikini Bottom sedang asik mengikuti acara makan-makan, yang ketika SpongeBob mencoba melahap dengan penuh gembira, malah ia menanyakan dari mana asal selai yang lezat ini. Sang Sandy mengatakan kalau selai tersebut berasal dari sebuah pohon yang disadap, malah Patrick yang memandang mencoba mengeluarkan cairan ubur-ubur, yang berakhir Squidward yang di sebelah terkena sengatan. Kemudian Sandy yang berlanjut memberi beberapa anak pohon untuk dipelihara. Tak disangka beberapa dari mereka sempat terheran yang dikarenakan pohon yang dimaksud tak berada di wadah. Dan rupanya setelah dilihat lagi, Sandy sedang mengolah terlebih dahulu benih tanaman, yang setelah selesai barulah benih itu dilemparkan ke masing-masing pot yang dipegang. Namun di sisi lain, Patrick yang memasukinya ke mulut membuat benih pohon hidup di atasnya, dan Sandy dengan cepat mengambil serta menaruhnya pada wadah. Selanjutnya, setelah semuanya mendapatkan pohon yang diberi, tak disangka setelah pulang Tuan Puff mengajak tanamannya untuk jalan-jalan. Begitu juga dengan Tuan Crab yang memanfaatkan pohon tersebut sebagai petugas komplain, di mana setiap ada orang yang melapor tentang makanan di restoran, Tuan Crab mengarahkannya ke pohon yang dimaksud. Kemudian di situasi Squidward, di sini bisa kalian lihat dirinya mencoba bermain klarinet, yang sial saking semangatnya pohon itu malah menjadi rontok tak terkendali. Tapi pada sisi Patrick ternyata ia mengajak pohonnya menonton televisi, yang apa boleh buat ketika sang bintang laut tertawa, pohon pemberian Sandy malah berakhir layu. Setelah hal itu, ternyata SpongeBob juga tak ketinggalan, di mana pohon tersebut tak disangka ia jadikan seperti hewan peliharaan.
Seperti yang terlihat, ia mencoba menidurkan pohon serta membacakan sebuah buku cerita agar cepat tertidur. Tapi yang sangat bikin terheran di saat ia asik membacakan buku, sang pohon yang terbaring dapat berbicara, sampai-sampai SpongeBob yang melihat terkejut. Namun di saat SpongeBob mencoba memeluknya, sang pohon terlihat tak mau dan bercampur marah karena ia tidak mau disentuh. Tak berapa lama kemudian, SpongeBob ternyata mencoba melapor kepada Sandy tentang hal apa yang terjadi dengan anak pohon yang diberikan. Hingga ketika makhluk itu ditarik dan berbicara dengannya, sontak Sandy langsung bersemangat dan dengan sigap mengenakan kostum untuk pergi ke rumah SpongeBob. Sandy yang telah datang dan masuk ke rumah, ia pun langsung menyaksikan apa yang terjadi dengan hadiah pemberian. Yang selanjutnya, tanpa berlama-lama mereka pun mengajaknya jalan-jalan di luar. Tapi kejadian aneh tak hanya dialami mereka saja, rupanya Tuan Puff juga sama-sama mengalami, sampai-sampai kendaraan yang sempat tadi ia bawa malah telah beralih yang dengan cara kebut-kebutan. Sampai-sampai SpongeBob dan Sandy terheran melihatnya. Di lain sisi, beberapa pelanggan Krusty Krab yang menanyakan tentang keluhan Patty, malah sang pohon ketika menjawab tidak profesional, yang berakhir para pelanggan yang komplain menumpahkan makanan dan berlanjut pergi. Dan Tuan Crab hanya bisa bersedih melihatnya. Squidward yang masih saja bermain klarinet di depan pohon, sial pohon yang dapat berbicara menilai buruk alunan musik, dan yang terjadi Squidward berakhir kesal. Kejadian serupa ternyata juga dialami Patrick, di mana di saat Patrick yang masih menonton TV sambil memakan pizza, sang pohon dengan berani berbicara bahwasanya kelakuan bintang laut seperti bayi. Tapi dirinya yang mendengar tak ambil pusing dan hanya bisa tertawa sambil melahap makanan. Kemudian Tuan Crab yang sudah terlanjur marah, apa boleh buat pohon yang dimiliki dibuang keluar dengan cara dilempar. Tapi yang bikin unik ketika ia mendarat, tak disangka pohon mengeluarkan benih yang selanjutnya barulah dirinya kabur. Namun pembuangan juga dilakukan oleh Tuan Puff, di mana bisa kalian lihat di saat Tuan Puff menghentikan kendaraan dan mencoba mengambil alih, ia tanpa ragu membuang ke pinggir jalan dan lagi-lagi benih pohon berjatuhan. Tapi ketika ia berlari, benih yang terjatuh dapat tumbuh dan juga secepatnya juga bisa kabur. Beberapa pohon yang sudah dibuang oleh beberapa pemilik dan menghasilkan pohon lainnya membuat beberapa penduduk Bikini Bottom didatangkan oleh mereka, sampai-sampai orang yang sedang mandi dikejutkan, serta beberapa anak di taman dibuat rusuh. Apalagi yang lebih parah, beberapa pohon tanpa segan melempari benih ke sebuah rumah seseorang yang menjadi para pohon berusaha masuk dan membuat kekacauan. Tak cukup dengan itu, perkotaan Bikini Bottom juga diserang habis-habisan yang alhasil warga panik. Kemudian di detik yang sama, Tuan Crab dan dua orang lainnya datang yang marah kepada Sandy terkait pohon yang diberi. Dan hal itu juga disertai amarah penduduk Bikini Bottom. Mereka semua yang menuntut keadilan kepada Sandy. Beruntung dengan hal tersebut, ia memiliki cara di mana berawal SpongeBob diperintahkan membagi undangan pertunjukan yang dituju kepada para pohon. Setelah selesai, selanjutnya acara pertunjukan pun dimulai, di mana di sini Sandy berusaha menunjukkan sebuah mesin yang bisa merubah benda menjadi sesuatu yang unik. Salah satu pohon yang penasaran dengan alat tersebut, dengan sigap ia naik ke atas untuk mencoba mesin yang katanya bisa merubah suatu benda. Sandy yang tanpa ragu menghisapnya ke dalam. Mengejutkan, alat itu berguncang sangat kuat, yang selanjutnya barulah dari lubang belakang keluar sebuah kursi terbuat dari kayu. Para pohon lainnya yang ketakutan melihat hasil akhir yang terjadi, mereka memutuskan untuk kabur. Tapi ketika temannya yang menjadi kursi mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang terbaik, mereka yang tadi kabur kembali dan malah ingin secepatnya masuk ke mesin Sandy. Ketika semuanya telah masuk secara bersamaan dan Sandy berusaha mengendalikan alat, beruntung para pohon yang tadinya brutal berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti lemari, kursi, dan meja. Namun setelah semuanya berubah, tak disangka para penduduk Bikini Bottom menikmati benda yang dihasilkan, seperti mencoba menunggangi layaknya kuda dan beberapa aktivitas lain yang menyenangkan. Serta tak ketinggalan juga dengan SpongeBob dan Sandy.
Ya walaupun di tengah aksi itu mereka berdua sempat dikerjai sampai-sampai jatuh ke bawah. Dan film pun berakhir guys.